Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, nama saya Ahmad Zarul Alizadan, NPM 1908 10181. Kali ini saya akan mendemokan program matriks untuk tugas UTS saya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan include. Di sini include bisa disebut sebagai library atau juga agar kita bisa mendeklarasikan fungsi-fungsi yang akan kita butuhkan. Contohnya stdio.h ini standar input output itu yaitu seperti printf dan scanf. Lalu yang kedua adalah integer main. Integer main ini adalah fungsi yang akan kita eksekusi dahulu dan akan dikembalikan ke nilai 0 karena ada return 0. Setelah itu lanjut ke bagian inisialisasi. Di sini inisialisasi adalah untuk penamaan variabel. Ketika kita menamai variabel tersebut, maka kita bisa menyimpan nilai atau memberikan nilai di suatu variabel tersebut, seperti A dan B ini. Lalu lagi untuk yang matriks dan hasil ini saya gunakan untuk menyimpan nilai matriks dan hasilnya juga. Dan karena matriks menggunakan array, maka saya menggunakan ini untuk menyimpan nilainya sebanyak 10 juga. Lalu char ulang Y ini nanti untuk perulangan. Nah, seperti fungsi program while ini, baris kode ini. Nanti akan saya jelaskan ketika sampai di bagian fungsinya. Untuk yang selanjutnya saya beri tulisan teks intro seperti ini supaya tampilannya lebih user friendly. Untuk hasilnya seperti ini. Dan ini contoh hasil untuk milik operasinya. Kemudian pada tengah-tengah ini saya beri integer operasi karena di sini user akan menginputkan operasi yang ingin dipilih, yang akan digunakan untuk menghitung operasi matriks. Oke, kita lanjut ke operasi yang pertama, yaitu jika user menginputkan operasi yang pertama, maka tampilan akan muncul penjumlahan. Dan di sini karena penjumlahan saya membutuhkan akan muncul dua opsi, bukan dua opsi sih, lebih ke dua matriks yang akan diinputkan karena penjumlahan. Untuk yang pertama akan muncul masukkan nilai matriks pertama. Di sini user akan menginputkan nilai pada semua matriks pertama. Oh ya, ini adalah matriks 2x2, jadi user akan menginputkan 4 kali nilai. Lalu di sini ada fungsi for. For di sini untuk membuat matriks inputan ini akan menjadi sebuah matriks yaitu berbentuk kotak. Contohnya ini A ini saya gunakan untuk baris dan B ini untuk kolom. Jadi di sini disebutkan bahwa nilai baris, kolom, dan A dan B. Jadi ketika user akan menginputkan yang pertama, maka yang pertama adalah A1. Jadi nilai baris yang pertama adalah 1, lalu masuk ke for di dalamnya lagi, yaitu B sama dengan 1, berarti kolom 1. Oh iya, karena matriks 2x2, kondisinya saya pakai hanya sampai A kurang dari sama dengan 2 dan B juga. Dan untuk fungsi yang lain menggunakan increment karena kondisi awalnya adalah 1, lalu kondisi akhirnya adalah 2. Setelah itu setelah ada printf dan nilai baris kolom, saya kasih \n untuk membuat tulisannya agar lebih rapi ketika
di tampilan user interface-nya. Scanf adalah fungsi untuk menyimpan nilai. Jadi sini saya membuat nilai matriksnya integer, lalu untuk menyimpannya saya menggunakan %d karena variabelnya integer. Lalu kita simpan di fungsi matriks A, B karena kita menggunakan variabel A untuk baris dan variabel B untuk kolom. Setelah masukkan nilai matriks pertama, akan dimasukkan ke nilai matriks kedua juga. Jadi setelah user menginput 4 nilai matriks di yang matriks pertama, lalu akan muncul tampilan ini. Lalu untuk proses fungsinya, di sini saya menggunakan printf untuk memberi tampilan hasil penjumlahannya. Sama seperti tadi, saya menggunakan fungsi for untuk menaruh nilai agar berbentuk matriks. Lalu di sini saya menggunakan variabel hasil untuk menyimpan nilai penjumlahan ini. Jadi karena ini penjumlahan, maka matriks 1 ditambah matriks 2. Dan dimunculkan dengan menggunakan printf %d. Untuk backslash t ini saya gunakan untuk memberi tab atau untuk memberi memberi jarak seperti tab agar lebih rapi. Kita langsung coba contohnya. Masukkan penjumlahan. Seperti yang kita lihat di sini, program akan memunculkan nilai seperti ini sesuai urutannya, baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, lalu kembali lagi ke baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 1, seperti itu. Dan matriks kedua juga gitu. Lalu ini adalah hasil penjumlahannya, 1 tambah 2 3, 2 tambah 4 6, 3 tambah 6 9, dan 4 tambah 8 12. Oke. Lanjut untuk yang operasi kedua adalah pengurangan. Sama seperti yang di atas, saya menggunakan fungsi yang sama untuk menyimpan nilai matriks 1 dan matriks 2. Yang membedakan adalah di fungsinya. Di fungsinya sini, karena pengurangan, saya kasih fungsi pengurangan. Kita langsung coba di contohnya. Untuk pengurangan, kita coba 9 7 5 3. Kita coba kurang 1 2 3 4. Nah, ini contohnya dan ini hasilnya. 9 kurangi 1 8, 7 kurangi 2 sama dengan 5, 5 kurangi 3 sama dengan 2, 3 kurangi 4 min 1. Oke, benar. Untuk yang operasi ketiga adalah operasi perkalian. Di sini saya menginputkan variabel lagi karena perkalian di matriks tidak langsung matriks dikali matriks, tapi ada aturan tersendiri untuk 2 kali 2, yaitu saya menginisialisasikan variabelnya jadi W1, X1 sampai Z, dan matriks kedua juga W2 sampai Z2. Pada saat penginputan variabelnya, saya masukkan di sini. Jadi ketika user menginputkan nilai baris 1 dan kolom ke-1, maka otomatis nilai tersebut akan masuk ke variabel W1. Begitu pula seterusnya hingga Z1. Jadi ini adalah nilai baris ke-1 kolom ke-1, baris kedua kolom kedua. Ini baris ini baris ke-1 kolom kedua. Ini baris kedua kolom 1. Ini baris kedua kolom 2. Dan nilai NX 1 sampai 4 ini
saya gunakan untuk hasil akhir perkalian. Nah, seperti ini. Karena di perkalian matriks kita menggunakan baris 1 kali kolom 1, W1 kali W2 ditambah X1 dikali Y2. Jadi baris 1 kali kolom 1. Dan akan dimasukkan di nilai NX1, di nilai variabel NX1. Dan begitu pula seterusnya. Kita akan mencobanya. Nah, ini contohnya. Contoh di sini adalah W1, X1, W2, Y2. Untuk yang pertama adalah 2 dikali 1 sama dengan 2, dan 4 dikali 1 sama dengan 4, yaitu maka kalau dijumlahkan adalah 6. Oke, kita lanjut. Untuk yang opsi keempat adalah determinan. Determinan ini saya gunakan variabel lagi, saya inisialisasi lagi karena membutuhkan variabel yang berbeda. Di sini saya menggunakan IJKL, sama seperti yang perkalian tadi. Ketika user menginputkan nilai baris ke-1 kolom 1, maka akan saya simpan nilainya di variabel I, variabel I, dan juga seterusnya sampai yang baris 2 kolom 2 adalah variabel L. Untuk fungsinya saya menggunakan I kali L. Kalau misal biasanya adalah ABCD, yaitu A kali D min B kali C. Karena ini IJKL, saya menggunakan fungsi I kali L dikurangi J kali K. Kita langsung ke contohnya. Baik, ini IJKL. I kali L adalah 20 dikurangi min 12, berarti plus 12, yaitu hasilnya 32. Oke. Lalu bagaimana ketika user salah menginputkan selain 4 di atas, atau salah input? Maka akan muncul hasil seperti ini. Kita coba. Kita inputkan 5, maka akan keluar seperti ini. Lanjut untuk baris di bawahnya lagi. Ini adalah fungsi yang saya jelaskan tadi untuk perulangan. Saya menggunakan do while. Jadi fungsi akan mengecek dulu apakah sebelumnya do while ini digunakan untuk perulangan. Ketika user menginputkan benar, maka akan kembali ke posisi awal, yaitu di perulangan while di sini. Jika tidak, maka akan muncul akan langsung diteruskan ke baris bawahnya ini jika salah. Jadi di sini saya memberikan tampilan. Apakah Anda ingin menggunakan aplikasi ini lagi? Jadi keywordnya untuk mengulang adalah Y, dan jika tidak ingin mengulang, ketik sembarang selain Y. Kita coba contohnya.
Di sini apakah Anda ingin menggunakan aplikasi ini lagi? Jika iya, maka kita akan menginputkan Y dan fungsi akan terulang lagi. Bagaimana jika tidak, maka akan muncul seperti ini. Ini muncul karena saya telah memberi tulisan di bawah untuk closing di sini. Dan hasilnya adalah seperti ini. Terima kasih telah menggunakan aplikasi Opmat 2x2, yaitu Matrix Ordo 2x2, dan have a nice day. Dan setelah itu fungsi akan kembali ke nilai 0 karena setelah integer main saya memberikan return 0 untuk mengembalikan semua nilai ini ke 0. Dan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.